Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Sumbing. Kisah ini dialami oleh seseorang. Sebut saja dia adalah Ucok. Jadi, ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing itu tanpa disengaja, Ucok ini dianggap menantang penghuni Gunung Sumbing. Penghuni yang gak kasat mata maksudnya. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita horor lainnya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Dan kalau suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like agar channel ini bersemangat untuk update setiap hari. Good night. Berawal dari ajakan untuk mendaki gunung. Waktu itu, tanpa disengaja Ucok mendapat pesan dari teman dekatnya yang berupa ajakan untuk mendaki gunung. Ucok bukanlah seorang pendaki, tapi teman dekatnya itu memang sudah sering mendaki gunung. Seringkali Ucok berkumpul dengan temannya itu di warung kopi. Sebut saja temannya itu adalah Baron. Melihat pesan yang berisi ajakan itu, Ucok menolak karena memang dia tidak suka dengan kegiatan seperti ini, alias bukan hobinya. Dia lebih suka menghabiskan waktu kosongnya di warung kopi sambil main game. Selang 1 hari setelah menolak ajakan itu, tanpa disengaja mereka bertemu di warung kopi langganan mereka. Dan di warung itu, Baron kembali mengajak Ucok. Cok, ayolah naik gunung sekali-kali gitu, biar tahu rasanya mendaki. Seru loh. Enggak ah, aku orangnya gampang capek. Ada ceweknya loh, Cok. Oh iya? Siapa? Ratna, kemarin katanya dia mau ikut. Ratna adalah wanita yang dikagumi Ucok. Tapi, Ucok tidak pernah berani bilang ke Ratna soal itu. Karena memang Ucok ini paling tidak bisa dekat dengan cewek, apalagi cewek itu dia sukai. Bahkan Baron pun tidak tahu kalau sebenarnya Ucok ini suka dengan Ratna. Sebenarnya dia orangnya cukup selengean, tapi dia bisa berubah menjadi pendiam kalau ada di dekat cewek, apalagi cewek itu dia sukai. Mendengar Ratna akan ikut, Ucok tanya kapan dan sama siapa aja dia akan pergi mendaki. Baron bilang mendakinya nanti lusa ke Gunung Sumbing sama teman-temannya Baron dari kota sebelah. Akhirnya Ucok sedikit tertarik dengan ajakan itu. Dia bilang ke Baron, "Gampang lah, kalau free aku ikut, besok aku kabarin lagi." Malam harinya Ucok berpikir, gak ada salahnya kalau ikut sama Baron mendaki gunung. Ya hitung-hitung buat pengalaman juga kan. Lalu dia menghubungi Baron untuk memberitahunya kalau dia mau ikut mendaki. Tapi dengan syarat dia tidak mau berkendara sendiri, alias minta dibonceng sama Baron. Akhirnya deal nih. Baron menerima syarat itu. Karena kebetulan dari rumah rencananya Baron ini akan berkendara sendiri kalau Ucok tidak ikut. Baron meminta pada Ucok untuk membawa baju ganti, selimut tebal, dan jaket tebal aja. Karena untuk keperluan lainnya sudah dicukupi oleh Baron dan teman-temannya dari kota sebelah. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu Ucok dan Baron berangkat dari tempat tinggalnya yang ada di Yogyakarta menuju ke kota Magelang, tempat temannya Baron itu untuk berkumpul.
Di perjalanan menuju ke Magelang, Ucok tanya ke Baron. Ron, katanya mau sama Ratna. Mana orangnya? Tar ketemu di Magelang. Aku udah janjian ketemu di sana. Tempat tinggalnya Ratna memang di Yogyakarta, tapi dia tinggal di Magelang untuk bekerja. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di Magelang, di tempatnya temannya Baron. Di situ terlihat sudah ada 2 orang yang sedang sibuk mempersiapkan peralatan. Melihat kedatangan Baron, temannya itu langsung menyapa. Woi bro, gimana persiapan? Aman. Oh iya, aku bawa 1 temen nih, kenalin. Ucok kemudian mengenalkan dirinya ke mereka yang ada di situ. Sebut saja 2 temannya Baron itu adalah Bayi Haki, biasa dipanggil Haki, dan yang satunya lagi adalah Mujib. Setelah berkenalan dengan Ucok, Haki tanya ke Baron. Oh iya Ron, mana? Katanya mau ngajakin cewek. Dia masih OTW, tinggalnya gak jauh dari sini kok. Jawab Baron sambil sibuk membalas chat dari Ratna. Di dalam chat, Ratna memberitahukan kalau dia tidak bisa berangkat pagi ini karena ada pekerjaan mendadak. Bisanya nanti habis zuhur baru berangkat dari kosannya. Itu pun kalau mereka mau nungguin. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, dia nggak jadi ikut. Baron memberitahukan soal itu pada teman-temannya. Lalu, Haki bilang tidak apa-apa. Lagi pula jarak Gunung Sumbing dengan rumahnya Haki ini tidak terlalu jauh. Kemudian Baron bilang pada Ratna kalau mereka yang ada di sini mau nungguin. Dan Ratna juga bilang kalau nanti dia akan mengajak 1 temannya. Baron bertanya lagi pada Haki. Hak, kalau nambah 1 orang lagi tendanya cukup nggak? Siapa lagi yang mau ikut? Ini loh, ada temennya Ratna katanya. Haki bilang tidak apa-apa, karena rencananya mereka akan membawa 2 tenda untuk pendakian ini. Di situ mereka santai-santai dulu sambil menunggu Ratna. Karena ini adalah pendakian pertamanya Ucok, dia heran melihat peralatan yang akan dibawa. Ron, ini ntar mau dibawa semua? Ya iyalah Cok, ini semua wajib dibawa. Kalau enggak, kita yang akan susah nantinya. Mereka ngobrol-ngobrol tentang jalur pendakian Gunung Sumbing yang akan mereka daki nanti. Ternyata, Baron juga pertama kalinya naik ke Gunung Sumbing, tapi bukan pertama kalinya naik gunung. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Ratna mengirim pesan ke Baron dan memberitahukan kalau dia sudah berada di daerah yang sebelumnya diberitahu Baron. Lalu, Baron pamit sama teman-temannya untuk menjemput Ratna. Dan tidak lama kemudian, Baron kembali bersama Ratna dan 1 teman ceweknya. Kemudian, Baron memperkenalkan Ratna ke yang lain. Setelah itu, mereka istirahat lagi sebentar. Kemudian berangkat pada pukul 2 siang. Di perjalanan mereka sempat mampir di minimarket untuk membeli logistik dan keperluan lainnya. Setelah itu, mereka lanjut berkendara menuju ke basecamp Gunung Sumbing via Desa Butuh Kaliangkrik. Sesampai di basecamp kurang lebih jam 3 sore. Haki meminta pada yang lain untuk membagi logistik yang mereka beli tadi. Sedangkan Haki sendiri, dia pergi mengurus izin pendakian ke home base. Setelah izin diberikan dan logistik juga sudah terbagi, mereka lekas memulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam. Mereka berjalan dengan posisi Mujib di paling depan, disusul dengan Ratna, Santi, temannya Ratna itu, kemudian Baron, Ucok, dan yang paling belakang adalah Haki. Di awal-awal perjalanan, mereka melewati jalan berbatu yang sebagian sudah tersusun anak tangga. Dan seringkali
mereka bersimpangan dengan warga yang habis dari ladang. Ucok berjalan sambil sesekali melihat ke arah Ratna, walaupun yang terlihat hanya tas karirnya. Sampai di sini Ucok sedikit ngos-ngosan, karena memang ini adalah pendakian pertamanya. Tapi Ucok tetap berusaha untuk kuat. Ya, karena nggak lucu aja kalau dia ini sampai bilang capek, sedangkan mereka-mereka yang cewek masih terlihat fit dan semangat. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Sampai di sini mereka istirahat di bangunan pos yang terbuat dari kayu. Di situ mereka sambil ngemil logistik dan menghabiskan beberapa batang rokok untuk yang cowok. Seringkali Baron bertanya kondisi pada Ratna dan Santi, dan mereka bilang masih fit. Setelah cukup dengan istirahatnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1 ini jalannya mulai menanjak dan masih terdapat anak tangga yang tertata dari batu. Di perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini masih belum ada yang aneh. Hanya saja Ucok merasa sangat kelelahan, tapi dia tidak menunjukkan itu pada yang lain. Dia cuma ngedumel aja dalam hati. Ah, tahu gini aku nggak mau ikut kemarin. Mending di rumah aja main game. Ada sedikit rasa kesal kepada Baron, karena dialah yang mengajak Ucok untuk mendaki gunung. Tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa menyalahkan Baron, karena ini adalah kemauannya sendiri. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 5 sore. Di pos 2, mereka memutuskan untuk istirahat cukup lama dan lanjut jalan lagi nanti habis maghrib. Peralatan masak kemudian dikeluarkan untuk membuat minuman hangat dan beberapa matras untuk alas duduk. Di dalam bangunan pos, Haki sibuk merebus air dan yang lain mempersiapkan gelasnya masing-masing yang sudah diisi kopi. Karena sore itu cukup dingin, beberapa orang memilih untuk membuat jahe. Tidak lama kemudian air pun sudah mendidih dan mereka menikmati minumannya masing-masing sambil bercanda. Sambil mengepulkan asap rokok, sesekali Ucok melirik ke arah Ratna sambil dia berpikir, Kira-kira Ratna udah punya pacar belum ya? Tapi kayaknya belum sih. Kalau udah punya, pastilah dia mendaki gunung sama cowoknya. Jadi Ucok ini bertanya-tanya sendiri dan dijawab-jawab sendiri. Karena untuk tanya langsung ke Ratna, dia ini gak berani. Tidak lama ngobrol, waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang. Beberapa dari mereka menunaikan salat maghrib, tapi tidak dengan Ucok. Setelah selesai salat maghrib, Haki bertanya pada mereka semua. Gimana kondisi? Aman? Aman. Ya udah, yuk kita lanjut jalan. Kalau kelamaan berhenti, ntar malah makin dingin. Mereka mengemasi peralatan masak dan matras untuk lanjut berjalan lagi. Sebelum lanjut jalan, Ucok bertanya pada Haki. Masih berapa lama lagi mas sampai di puncak? Lumayan sih, nanti kita camp di pos 4 aja, besoknya baru naik ke puncak. Setelah selesai berkemas, perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi yang sama seperti tadi. Perjalanan menuju ke pos 3 ini cukup menguras tenaga, hingga beberapa kali temannya Ratna minta break karena capek. Melihat temannya Ratna sepertinya sedang kelelahan, Ucok merasa bersyukur. Bukan karena senang dia melihat dia capek, tapi ada yang mewakilinya untuk meminta berhenti. Karena sebenarnya, Ucok ini juga merasakan hal yang sama. Di saat berhenti untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba Ucok ini mencium bau yang sangat anyir. Awalnya, dia berpikir mungkin itu bau dari bajunya yang sudah basah oleh keringat.
Tapi setelah dicium beberapa kali, ternyata bukan. Karena memang bau itu cukup menyengat, Ucok nyeletuk. Bau apa nih? Anjir banget. Mendengar itu, Baron yang berada di dekatnya bertanya. Bau apa, Cok? Gak tahu nih, anjir banget. Kayak bau darah hewan. Mendengar Ucok yang berkata seperti itu, Haki bertanya pada Ratna dan Santi. Mungkin di antara mereka ada yang sedang haid. Tapi mereka menjawab tidak. Haki kemudian bilang ke Ucok. Udah mas, biarin aja. Mungkin ada hewan mati di sekitar sini. Ucap Haki yang sepertinya dia juga mencium bau itu. Ucok hanya menganggukkan kepala dan bau itu masih terus tercium. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka lanjut jalan lagi. Dan bau anyir yang dicium Ucok ini semakin ke atas semakin menyengat. Ini aneh. Di kondisi yang sedingin ini, dia masih mencium bau itu. Sambil berjalan, dia membisiki Baron. Ron, baunya semakin menyengat. Emang kamu gak nyium? Enggak tuh, hidungmu pilek kali. Ucok kemudian ngetes hidungnya. Memang sih, waktu itu hidungnya Ucok ini terasa sedikit buntu. Tapi kalau dipikir-pikir, ini malah semakin aneh. Hidung buntu aja bau ini masih sangat menyengat. Tapi Baron yang gak buntu malahan dia ini gak nyium. Ucok berusaha mengabaikan semua itu. Dengan nafas yang ngos-ngosan, dia terus melangkahkan kakinya. Hingga sampailah mereka di sebuah sungai yang kering. Sebelum berjalan melewati sungai kering itu, dari depan Hakim memberi arahan. Hati-hati ya, jangan injek batu yang sekiranya licin, biar gak kepleset. Dengan sangat berhati-hati, mereka menginjakan kakinya di batu-batu yang sekiranya kering. Nah, ketika sedang fokus dengan batu yang diinjaknya, sayup-sayup terdengar ada suara. Piur, piur, piur. Seperti suara orang yang sedang mandi. Dan suara itu terdengar dari arah atas sungai. Mendengar itu, Ucok langsung melihat ke arah atas sungai. Samar-samar, terlihat seperti ada seorang wanita yang membelakanginya. Rambutnya sangat panjang dan berantakan. Dia sedang menyiram-nyiramkan gayung yang berisi air di kepalanya. Melihat itu, spontan Ucok nyeletuk. Siapa itu? Semuanya langsung melihat ke arah Ucok. Ada apa, Cok? Tanya Baron yang berada di depannya. Dia kemudian mengarahkan senternya ke arah wanita yang dilihatnya tadi. Semua senter disorotkan ke arah yang dimaksud Ucok. Tapi pas di senter itu, sosok wanita yang tadi terlihat sedang mandi tiba-tiba sudah tidak ada. Padahal, tadi terlihat jelas kalau ada orang yang sedang mandi yang tersinari cahaya bulan. Melihat di situ tidak ada siapa-siapa, Baron bertanya lagi. Ada apa sih, Cok? Tadi ada orang mandi di situ. Dari depan, Ratna menyahut. Mas, jangan nakut-nakutin ah. Enggak, tadi beneran ada orang mandi di situ. Jawab Ucok dengan bingung. Karena memang di situ tidak ada apa-apa, Hakim membuka omongan. Mas, udahlah, lanjut jalan lagi yuk. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, sesekali Ucok masih melihat ke arah orang yang sedang mandi tadi. Tapi, memang benar-benar sudah tidak ada. Dari sini Ucok merasa takut. Dia sudah berpikir kalau yang dikatakan Haki tadi itu ada maksudnya. Mungkin dia juga tahu, tapi diam.
Semakin mereka berjalan jauh meninggalkan sungai tadi, bau anyir yang tercium terasa semakin berkurang. Dari sini Ucok menyimpulkan kalau mungkin bau anyir itu ada hubungannya dengan sosok wanita yang sedang mandi tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam 8 malam. Sesampai di situ terlihat ada satu tenda pendaki lain yang sedang camp sambil menyalakan api unggun kecil. Mereka kemudian menyapa penghuni tenda itu. Permisi mas, numpang istirahat ya? Oh, iya mas silakan. Rombongan dari mana nih? Kita campuran, ada yang dari Jogja, ada yang dari Magelang juga. Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Rombongan itu ada 4 orang yang berasal dari Bandung. Dan kebetulan mereka ini dalam perjalanan turun, tapi memutuskan untuk camp dulu di sini dan menunggu besok. Di sela-sela obrolan itu, Haki bertanya, apakah di pos 4 ramai pendaki lain? Dan mereka menjawab tidak begitu ramai. Memang sih, soalnya tadi di parkiran tidak terlalu banyak kendaraan pendaki yang mereka jumpai. Mendengar itu, Haki mengajak yang lain untuk lanjut jalan lagi agar segera istirahat di sana. Niat hati Ucok ingin mengajak yang lain untuk camp di pos 3 aja. Tapi melihat yang lain begitu bersemangat, akhirnya Ucok hanya menurut untuk lanjut jalan lagi ke pos 4. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 8 malam. Jalan menuju ke pos 4 ini vegetasinya sangat terbuka dan melipir tebing. Nah, kira-kira di pertengahan jalan menuju ke pos 4, bau anyir yang tadi tiba-tiba tercium lagi oleh Ucok. Tapi, kali ini Ucok hanya diam karena mengingat perkataan Haki tadi. Sambil berusaha diam, samar-samar dia melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di sebelah kanan, di bawah tebing yang dia lewati. Jadi jalurnya itu sebelah kiri adalah tebing dan di sebelah kanan adalah lembah. Dan orang itu sedang berjalan di sebelah kanan. Sambil jalan, sesekali Ucok melirik ke arah orang itu. Sepertinya orang itu cewek dan jalannya membungkuk. Sudah dipastikan itu bukan pendaki. Melihat keberadaan sosok itu, Ucok berniat memberitahu Baron. Shh, Ron, lihat kanan. Sambil sesekali mengedipkan matanya ke kanan. Tapi, sepertinya Baron tidak mengerti apa yang dimaksud Ucok. Karena memang tidak mengerti, Ucok tidak melanjutkan niatnya memberitahu Baron. Dia terus berjalan, dan dalam hati dia bilang, besok lagi gak maulah aku kalau diajak daki lagi. Kapok, udah capek, ngantuk, ada hantu pula. Dia berjalan tanpa melihat ke arah kanan, karena takut. Entah sosok itu masih ikut atau tidak. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 sekitar pukul 10 malam. Sesampai di pos 4, mereka sangat lega karena sudah bisa beristirahat. 2 tenda mereka dirikan dengan posisi berjajar. Setelah tenda sudah berdiri, mereka membagi tugas. Sebagian mempersiapkan alat masak dan sebagian lagi mencari kayu untuk api unggun. Haki, Mujib, dan Baron pergi mencari kayu bakar. Di depan tenda, Ucok menyiapkan peralatan masak bersama Ratna dan Santi. Sambil menyiapkan itu, Ucok ini hanya diam karena kalau ada Ratna di dekatnya, dia benar-benar gak bisa ngomong. Lalu, tiba-tiba Ratna bertanya pada Ucok. Mas, ini cara pasang gas ke kompor gimana? Waduh, kurang tahu. Tunggu Baron aja ya. Aku baru kali ini naik gunung. Mendengar Ratna ngomong itu, Ucok deg-degan. Dalam hati dia bilang, Waduh,
parah banget nih aku. Kalau aja bisa, pasti udah aku bantuin masang. Dan ada yang lebih deg-degan selain pertanyaan Ratna. Dari arah jalur turun, Ucok melihat ada seorang nenek bungkuk yang sedang menatap tajam ke arahnya. Rambutnya panjang dan berantakan. Pakaiannya lusuh dan dia membawa tongkat kayu untuk menyangga badannya yang bungkuk. Melihat keberadaan sosok itu, Ucok berusaha untuk tidak takut, walaupun sebenarnya dia ini mau lari. Sekarang coba kalian pikir, di hutan tiba-tiba ketemu sosok kayak gituan. Ucok ingat dengan salah satu perkataan temannya dulu. Kalau ngelihat hantu jangan takut, beraniin aja. Nanti dia yang bakalan takut sendiri sama kita. Sambil menata makanan yang akan dimasak, sesekali dia ngelirik ke arah sosok yang sedang berdiri itu. Dan dia masih terus melihat ke arah Ucok. Mengingat perkataan temannya itu, Ucok memberanikan diri untuk menatap balik sosok itu. Terus diliatin. Dan sosok itu tidak berpindah sama sekali, bahkan bergerak pun tidak. Ketika sedang fokus menatap sosok itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara kayu yang dijatuhkan Baron di sebelahnya. Melihat Ucok kaget, Baron menertawainya. Lagi mikirin apa sih, Cok, sampai kaget gitu? Enggak, ada yang merhatiin kita dari tadi. Siapa? Alah, bukan siapa-siapa. Jawab Ucok sok pemberani. Setelah itu Ucok melihat kembali ke arah sosok nenek yang dilihatnya tadi. Tapi kali ini sosok itu sudah tidak ada. Dan Ucok berpikir, kan bener, kalau aku beraniin, dianya yang gak berani. Api unggun kemudian dinyalakan. Bersamaan dengan itu, mereka masak-masak untuk makan malam. Setelah selesai masak, mereka makan di sebelah api unggun sambil ngobrol kesana kemari biar semakin akrab satu sama lain. Haki bercerita banyak tentang pendakian-pendakiannya sebelumnya. Ternyata, Haki ini bisa dibilang pendaki yang sudah berpengalaman kalau dilihat dari ceritanya yang sudah pernah menapaki beberapa gunung di Pulau Jawa. Dia juga bilang kalau dia ada rencana pergi ke Gunung Semeru bulan depan kalau tidak ada halangan. Mendengar cerita dari Haki, terdengar Ratna ingin ikut. Itu pun kalau dia ada waktu luang, karena dia ini mempunyai pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan. Apalagi ke Gunung Semeru pastinya butuh waktu beberapa hari. Setelah cukup lama ngobrol di depan tenda, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Karena besok mereka masih ada perjalanan menuju ke puncak Sumbing. Tenda satu diisi oleh Ratna dan Santi. Sedangkan tenda yang satunya diisi mereka yang cowok. Di dalam tenda, Ucok tidak bisa tidur karena sudah menjadi kebiasaannya Ucok kalau di rumah ini sukanya tidur larut malam untuk nongkrong di warung kopi sambil main game. Dia coba membuka HP untuk main game, tapi nggak ada sinyal. Lalu, dia memutar musik offline yang tersimpan di HP-nya. Dengan tujuan agar dia bisa tertidur. Di sela-sela musik yang dia dengarkan, tiba-tiba terdengar ada suara jejak kaki orang yang sedang berjalan di belakang tendanya. Ucok mikirnya, mungkin itu adalah pendaki yang baru datang, atau mungkin pendaki lain yang mau kencing. Tapi, suara langkah kaki itu terus terdengar berjalan dan tanpa henti. Ucok mematikan musiknya untuk memastikan suara itu. Dan setelah musik dimatikan, suara langkah kaki itu pun berhenti.
Ucok berpikir, "Ah, ini bukan orang pasti. Karena kalau orang, ngapain dia jalan terus-menerus di belakang tenda?" Musik kembali dia putar dan Ucok mengabaikan semua itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang aneh dengan kaki kanannya Ucok. Kakinya ini tiba-tiba tidak merasakan apa-apa, seperti habis disuntik bius. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Ucok duduk dari tidurnya untuk melihat keadaan kakinya itu. Beberapa kali dia mencubit betisnya, bahkan sampai memukulinya dengan tangan. Tapi tidak terasa apapun, alias mati rasa. Dia melingkis celananya hingga ke lutut. Dan setelah diterangi dengan senter HP, di bagian betisnya itu terdapat bekas cengkraman tangan yang memerah. Melihat itu Ucok benar-benar kaget. Ini bekas tangan siapa? Perasaan dari tadi aku nggak megang betis sama sekali. Celana kembali diturunkan. Kemudian dia kembali ke posisi tidur. Dia menganggap mungkin mati rasa di kakinya ini karena efek suhu dingin. Dan bekas tangan itu karena mungkin tadi dia memukul kakinya dengan keras hingga meninggalkan bekas itu. Tidak lama kemudian, terdengar jelas ada suara wanita yang sedang tertawa serak dari sebelah tendanya. Mendengar itu Ucok kaget. Ini suara apa lagi? Niat hati, dia ingin menengok keluar, tapi tidak berani. Di sisi lain, kakinya ini mati rasa, tidak bisa digerakkan sama sekali. Tidak lama kemudian terdengar suara Santi berteriak minta tolong. Mas Haki, Mas Baron, tolong. Mendengar itu Ucok segera membangunkan Baron dan yang lain. Ron, Baron, bangun Ron, Santi minta tolong. Mereka pun bangun dan segera menuju ke tenda cewek untuk melihat keadaan Santi. Kecuali si Ucok, karena dia ini masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Setelah sampai di tenda cewek, mereka melihat Santi ini sedang ketakutan di dalam tendanya. Dan Ratna, dia sedang kejang-kejang sambil ketawa dengan suara serak. Ratna kesurupan. Dengan cekatan Haki meminta pada temannya untuk memegang kedua tangan dan kakinya Ratna. Tapi kekuatan mereka kalah, tidak mampu memegangi Ratna. Di saat mereka sedang sibuk memberi Ratna bantuan, tiba-tiba seluruh badannya Ucok ini merasa sangat berat. Seluruh badannya dingin dan tidak bisa digerakkan sama sekali, seperti membeku. Melihat Ucok tidak ikut ke tenda cewek, Baron memanggilnya ke tenda. Cok, bantuin sini, Ratna kesurupan. Sorry Ron, badanku mati rasa, gak bisa bergerak sama sekali. Memangnya kenapa? Gak tahu. Ini udah coba berdiri, tapi gak bisa. Lalu, Baron berinisiatif untuk minta bantuan ke pendaki lain. Satu tenda dia datangi dan penghuninya mau membantu. Di dalam tenda, Ratna masih kejang-kejang dan matanya terus melotot. Haki coba berinteraksi dengan sosok yang masuk ke dalam tubuh Ratna. Belum sampai Haki bertanya kenapa, tiba-tiba Ratna ini duduk dengan tegap dan menunjuk ke arah tenda satunya. Sambil dia bilang, "Dia sudah kurang ajar sama saya." Haki kemudian bertanya, Dia siapa? "Temanmu, dia menantangku. Aku tidak terima." ucap sosok itu sambil terus menunjuk ke arah tenda satunya. Mendengar itu Baron berpikir, di tenda satunya kan cuma ada Ucok. Apa mungkin yang dimaksud itu adalah Ucok?
Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok yang ada di dalam tubuh Ratna ini keluar dengan sendirinya, dan tubuh Ratna langsung lemas. Haki langsung mendatangi tenda satunya untuk mengambil minyak kayu putih di tasnya, dan dia meminta pada yang lain untuk membuatkan Ratna teh hangat. Di tenda satunya, dia melihat Ucok ini sedang menggigil kedinginan. Melihat keadaan Ucok yang seperti itu, Haki berteriak memanggil Baron. Ron, Baron, sini sebentar Ron. Dengan cekatan Baron langsung datang, dan dia juga kaget melihat keadaan Ucok yang seperti itu. Jadi, waktu itu Ucok ini merasa dingin di sekujur tubuhnya. Seluruh badannya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Untuk bergerak saja dia tidak bisa. Di sini, Haki sudah mengira kalau yang dimaksud sosok tadi adalah Ucok. Tapi, dia tidak tahu apa yang sebelumnya dilakukan Ucok. Sampai sosok itu bilang menantangnya. Beberapa sleeping bag diselimutkan ke tubuh Ucok. Tapi, kondisinya tidak juga membaik. Haki sempat berinisiatif untuk turun minta bantuan. Tapi, sama Mujib dilarang karena itu akan membahayakan dirinya juga nanti. Akhirnya mereka berinisiatif untuk merebus air hangat dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian, air itu diletakkan di antara tubuh Ucok. Di sisi lain, dari tenda satunya terlihat Ratna sudah membaik. Seringkali dia bertanya apa yang barusan terjadi. Tapi, mereka tidak memberitahunya kalau dia habis kesurupan. Yang Ratna tahu, sekarang Ucok kondisinya seperti itu. Haki dan yang lain mengucapkan terima kasih pada pendaki lain yang menolongnya tadi dan mempersilahkan mereka untuk lanjut istirahat. Malam itu, mereka tidak tidur untuk memastikan kondisi Ucok yang masih terus menggigil kedinginan. Di sini mereka saling bertanya, kenapa Ucok bisa seperti ini? Dan kenapa sosok tadi bilang tidak suka dengan salah satu temannya? Memangnya apa yang sebelumnya dilakukan Ucok? Mereka tidak ada yang tahu. Malam itu mereka lalui tanpa tidur. Hingga menjelang subuh, perlahan Ucok bisa mengendalikan tubuhnya. Dia minta tolong pada Baron untuk mengambilkan air minum. Ron, ambilin air minum dong. Ucap Ucok sambil berusaha duduk. Rasa dingin yang dirasakan Ucok perlahan mulai hilang. Kaki kanan yang tadinya mati rasa pun perlahan sudah bisa digerakkan. Dan tidak terasa, pagi pun tiba. Pagi itu, Baron bertanya pada Ucok apa yang telah terjadi. Dan Ucok pun menjelaskan pada mereka tentang apa yang sudah dia lihat dan dia rasakan. Termasuk sosok nenek yang menatapnya dengan tajam ketika yang lain sedang cari kayu. Mendengar penjelasan dari Ucok, Haki menyimpulkan kalau mungkin sosok itu tidak suka karena di sepanjang perjalanan naik tadi malam, Ucok ini terus-menerus mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak disukai oleh sosok itu. Termasuk bau anyir dan orang yang sedang mandi di sungai. Ditambah lagi, menurut Ucok dia sempat melihat sosok nenek tua yang terus menatapnya. Bisa jadi sosok itu merasa tidak suka dan merasa dirinya ditantang oleh Ucok. Pagi itu Haki membuat keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi sebelum mengambil keputusan itu, dia meminta persetujuan pada teman-temannya. Kalau mau balik turun aja gimana? Soalnya kondisinya Ucok gak mungkin banget nih kalau lanjut ke puncak. Next time kalau mau kesini lagi, kapanpun aku bakal anter deh. Mereka semua menurut. Lagian, gunungnya juga tidak akan pindah kemana-mana. Yang terpenting adalah keselamatan Ucok. Pagi itu mereka mengemasi barang-barangnya dan akan kembali turun. Sebelum berjalan turun,
Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih pada pendaki yang sudah membantunya semalam. Ucok yang masih belum sepenuhnya fit, dia digandeng oleh Haki. Sambil digandeng itu, Haki berbisik pada Ucok. Mas, nanti di sungai yang semalam katanya ada orang mandi, kamu minta maaf ya. Aku gak berani, Mas. Tenang aja, ntar aku temenin. Singkat cerita, sampailah mereka di sungai tersebut. Sesampai di situ, Haki meminta pada yang lain untuk jalan duluan pelan-pelan. Mujib yang sudah tahu dengan maksudnya Haki, dia mengajak yang lain untuk lanjut jalan duluan. Kemudian, Haki bertanya pada Ucok, di mana semalam dia melihat orang yang sedang mandi. Ucok pun memberitahunya. Setelah itu, mereka berjalan menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat itu, Haki berucap, Bah, nyuwun sewu lan nyuwun pangapunten nek konco kula niki salah. Awak dhewe mboten enten maksud nantang. Bah, permisi dan minta maaf kalau teman saya ini ada salah. Kita tidak ada maksud untuk menantang. Injih, Mbah, kula nggih nyuwun ngapunten. Iya mbah, saya juga minta maaf. Lanjut si Ucok. Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka pamit untuk kembali turun. Gimpun, Mbah, kula mandhap riyin. Ya udah mbah, saya turun dulu. Ucap Haki kemudian lanjut turun. Tidak lama berjalan turun, mereka bergabung lagi dengan rombongannya. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp. Tanpa lama-lama di base camp, mereka lanjut berkendara pulang menuju ke rumah Haki. Sebelum sampai di rumahnya Haki, mereka berpisah dengan Ratna dan Santi. Sesampai di rumah Haki, Ucok menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu secara detail pada Haki, Baron, dan Mujib. Tentang sosok wanita yang sedang mandi di sungai itu, yang mungkin itu adalah sosok nenek yang dilihat Ucok di pos 4. Dia juga memperlihatkan bekas cengkeraman tangan di kakinya itu pada mereka, yang masih membekas hingga saat itu. Haki juga bilang pada Ucok, kalau malam itu Ratna sempat kesurupan, dan sosok yang ada dalam tubuh Ratna itu bilang kalau dia tidak suka dengan Ucok. Setelah mengalami kejadian itu, Ucok tidak mau lagi mendaki gunung karena dia udah kapok. Baru pertama kalinya mendaki sudah mendapat masalah seperti itu. Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Ucok dan yang lain, bahwasanya sebisa mungkin kita harus menjaga perilaku kesopanan selama kita mendaki gunung. Karena gunung itu tidak lepas dari hutan, dan hutan itu tidak lepas dari mereka yang hidup di sana. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Ucok dan teman-temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Ya, meskipun pendakian mereka itu nggak sampai di puncak. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.